Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi memahami konsep dasar terkait tekanan bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah bahan teknik yang diampu oleh Bapak Dr. Komarudin SPG MPD. Adapun anggota kelompok kami yaitu terdiri dari saya, Aldika Prasetya, dan rekan saya Alfa Dufa. Oke, masuk ke latar belakang. Tekanan dan regangan merupakan konsep dasar dalam mekanika bahan. Digunakan untuk memahami bagaimana material merespons beban. Konsep ini menjadi dasar dalam menganalisis perilaku material, terutama untuk mengetahui apakah material masih dalam kondisi aman atau mendekati kegagalan. Dalam bidang teknik, pemahaman tegangan dan regangan sangat penting digunakan dalam proses perancangan struktur. Oleh karena itu, kesalahan dalam analisis tekanan dan regangan dapat menyebabkan kegagalan struktur. Oke, selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu diantaranya yang pertama, apa yang dimaksud dengan tegangan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan regangan. Yang ketiga, apa hubungan antara tegangan dan regangan. Tujuan dari pembahasan yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar tegangan dan regangan secara sistematis. Yang kedua, menguraikan hubungan antara tegangan, regangan, dan sifat mekanik material. Yang ketiga, memberikan pemahaman konseptual sebagai dasar analisis perilaku material dalam rekayasa teknik. Pengertian tegangan dan regangan. Tegangan atau bisa disebut dengan stres adalah gaya dalam yang bekerja pada satuan luas penampang material. Semakin besar gaya atau semakin kecil luas penampang, maka tegangan yang terjadi semakin besar. Tegangan dapat berupa tarik, tekan, atau geser. Nah, ini tuh kayak seperti tangan kita kalau dijepit pakai gunting ya. Dia kan permukaannya kecil. Nah, itu dia semakin sakit karena tegangannya dia semakin besar. Soalnya dia luas penampangnya itu kecil. Beda lagi kalau kita dijepit pakai papan misalnya. Nah, itu dia pada tangan kita itu enggak sesakit sama kayak gunting karena dia luas penampangnya itu luas. Untuk regangan atau bisa disebut dengan strain adalah ukuran perubahan bentuk suatu material akibat tegangan. Misalnya ketika batang ditarik dan memanjang, perbandingan pertambahan panjang terhadap panjang awal disebut regangan. Nah, ini tuh kayak efek ya atau hasil dari tegangan atau hasil dari kalau kita narik suatu pair kan dia memanjang. Nah, ukuran dari panjang awal sampai panjang akhir itu yang disebut dengan regangan. Oke, masih dalam pengertian, tegangan dan regangan adalah dua besaran dalam ilmu bahan yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu material merespons gaya atau beban yang bekerja padanya. Tegangan menunjukkan seberapa besar gaya yang diterima oleh material pada luas tertentu. Sedangkan regangan menunjukkan seberapa besar perubahan bentuk atau deformasi yang terjadi akibat gaya tersebut. Nah, ini analoginya kayak tadi yang udah aku jelasin ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke jenis tegangan ya. Yang pertama ini ada tegangan tarik. Tegangan tarik adalah jenis tegangan yang terjadi ketika suatu material dikenai gaya yang saling menjauh atau menarik dari kedua ujungnya, sehingga material mengalami pertambahan panjang atau peregangan. Tegangan tarik menunjukkan kemampuan material untuk menahan gaya tarik tanpa putus, sehingga sangat penting dalam perancangan komponen yang bekerja dengan beban tarik. Nah, ini bisa kita lihat contoh gambarnya itu bedannya yang di tengah ini, terus yang ada arah panah ini gaya menarik ya. Nah, ini selanjutnya ada contoh uji tarik yang dapat kita lihat. Ini yang kedua ada tegangan-tegangan. Kebalikan dari tegangan tarik yang tadi ya. Tegangan-tekan adalah gaya yang bekerja dengan cara menekan atau mendorong pada suatu benda. Jika benda diberi gaya tekan pada sumbu seperti gaya tarik tadi, maka tegangan ini dapat menimbulkan pertambahan lebar pada benda, sehingga material cenderung
pendek atau mengalami penyusutan panjang. Dengan tangan menunjukkan kemampuan material untuk menahan beban tekan tanpa mengalami keretakan, pelipatan, atau keruntuhan, sehingga yang sangat penting pada komponen yang menopang beban berat secara terus-menerus. Nah, ini kebalikannya kayak tadi ya, ini gambarnya. Kayaknya itu arah panjangnya menuju ke bendanya. Selanjutnya ada contoh tekanan-tekanan, bisa kita lihat videonya. Oke, selanjutnya yang ketiga ini ada tekanan geser. Tekanan geser adalah jenis tekanan yang terjadi ketika suatu material menerima gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan penampang, sehingga bagian material cenderung bergeser satu terhadap yang lain. Nah, ini kayak contohnya kita memaku pada tumpukan papan gitu, terus kita coba untuk palu atau gimana dari samping, ini termasuk dari tekanan geser perumpamaannya. Kalau pada industri ini kayak paku keling itu, nah dia kan bekerja untuk menahan tekanan geser ya, gaya geser. Nah, untuk yang keempat ini ada tekanan torsi. Tekanan torsi adalah jenis tekanan geser yang terjadi ketika suatu material atau komponen diputar oleh gaya puntir, sehingga bagian dalam material mengalami geseran melingkar terhadap sumbunya. Nah, ini menunjukkan kemampuan material untuk dengan gaya putar tanpa mengalami retak atau patah. Nah, ini ya kayak kita kalau memuntir sebuah spons gitu ya, kita puntir seperti pada gambar ini dapat kita lihat. Nah, itu yang dimaksud dengan tekanan torsi. Adalah jenis regangan. Pada material, regangan menunjukkan bagaimana bentuk material saat menerima beban. Terus bentuk-bentuk material yang berubah saat menerima beban menggambarkan perubahan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang ini tuh penting untuk memahami perilaku material saat bekerja di dunia nyata atau di industri otomotif. Itu ada regangan tekanan. Kalau di tegangan tekanan mengukur besarnya gaya yang menekan material per satu luas penampang. Kalau di regangan tekanan tuh mengukur seberapa besar perubahan panjang material yang akibat dari gaya tekan tersebut. Jadi kayak satu menggambarkan beban yang masuk tuh, yang lain menggambarkan kayak bentuk yang terjadi karena si bebannya itu. Selanjutnya itu ada regangan tarik. Perbedaan utama kayak antara tegangan tarik dan regangan tarik pada apa yang diukur itu. Tegangan tarik mengukur besarnya gaya yang bekerja pada material satu luas penampang. Sedangkan kalau regangan tarik mengukur seberapa besar perubahan panjang yang terjadi pada material atau material yang akibat dari gaya tersebut. Nah, ada contoh ujinya atau seseorang yang menguji langsung bisa dilihat dia dari teknik material ITB. Selanjutnya itu ada regangan volumetrics, jenis regangan yang menunjukkan perubahan suatu material ya secara keseluruhan. Ada akibatnya adanya tekanan atau gaya yang bekerja dari berbagai arah, sehingga material bisa mengalami penyusutan
atau pengembangan volume tanpa harus berbentuk secara mencolok pada satu arah tertentu. Nah, selanjutnya itu apa sih hubungan mereka? Hubungan antara tegangan dan regangan adalah hubungan dan akhir dalam perilaku material. Tegangan merupakan gaya bekerja pada material berupa perubahan bentuk akibat gaya tersebut. Tegangan dan regangan itu saling berhubungan dalam batas elastasi atau istilahnya belum rusak. Material juga mengikuti ilmu hukum. Terus kurva tegangan dan regangannya. Kurva tegangan dan regangannya itu sebuah grafik yang menggambarkan secara visual hubungan antara tegangan dan regangan menggunakan universal testing Martian. Bisa dilihat di samping bagian penting pada kurva dalam proporsional. Terus pada tahap awal hubungan antara tegangan dan regangan bersifat linear. Terus batas estansik material ke bentuk jika gaya dipakai. Terus titik luluh. Pada titik ini material mulai mengidentifikasi material. Terus selanjutnya ada penjelasannya lebih rinci. Terus bagaimana penerapannya? Penerapan tegangan dan regangan itu kehidupan sehari itu lumayan luas ya, karena hampir semua bentuk teknik mengalami gaya perubahan bentuk selama digunakan. Konsepnya itu kayak dipakai untuk memastikan komponen cukup kuat, aman, terus tidak gagal saat menerima beban, getar, dan tekanan tanpa perhitungan tangan tegangan. Dan selanjutnya ada contoh pada kendaraan. Penerapan kendaraan bermotor. Rangka kendaraan dirancang atau agar mampu menahan tekanan tarik, tekanan pada pembawa penumpang dan melewati jalan yang tidak merata. Terus pada contoh bangunan, kolom beton di gambar di samping itu, kolom beton bisa menahan tegangan tarik dan lentur beban lantai dan manusia. Jembatan itu juga dirancang berdasarkan analisis tegangan agar mampu menahan kendaraan bertonton setiap hari. Itu ada pada lingkungan sekitar kita. Penerapannya itu seperti seperti yang di gambar itu, pisau mengalami tegangan geser antara memotong bahan makanan. Terus botol plastik mengalami regangan volumetrik kecil pada saat diisi air panas. Nah, selanjutnya itu ada pada bidang teknik. Pada bidang teknik sendiri itu roda mobil penumpang biasanya dirancang torsi sekitar 90 sampai 120 Nm. Pegas suspensi dirancang untuk menahan beban ratusan kilogram dengan regangan beberapa sentimeter saja. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, tegangan dan regangan merupakan konsep penting
ilmu mekanika bahan. Tegangan adalah gaya persatu luas, sedangkan regangan adalah perubahan bentuk relatif oleh hukum Hooke selama material masih dalam batas etalasi. Terima kasih.